Tapi kan korang dah tengok sendiri kasus korupsi tambang timah 300 triliun. Tahu tak dia cuma dapat hukuman penjara 3 tahun. Dendanya 500.000. 5.000. Dendanya Rp5.000. Dendanya Rp5.000. Rp5.000. Beda kan sama kejadian Presiden Korea Selatan kan. Tapi kalian kasih tahu dulu ke penonton, karena tak semua orang tahu kan duit Indonesia ni kan dia lebih rendah daripada duit negara Singapura sama Malaysia. Coba jelaskan. Jadi Malaysia ni penghasil LNG terbesar ketiga selepas Qatar dan Australia. Lebih menarik lagi, 90% ekspor LNG ke luar negara datang dari Borneo. Itulah. Borneo tuh dekat daerah Sarawak, Kalimantan tuh. Mantan Presiden Korea Selatan ni diduga membantu menantunya mendapatkan pekerjaan dan jabatan tinggi di maskapai penerbangan. Jadi dia bukan untuk mendapatkan jabatan kepala daerah atau dalam sebuah Struktur organisasi negara. Kalau di Indonesia untuk struktur organisasi negara Sudah terencana. dan terlaksana, bahkan demo pun tidak ada gunanya. Di Afrika Tenggara aman-aman aja, Min. Sekeluarga udah dapat jabatan. Ini ada nih. Kalau di Indonesia tetap dihormati. Hormat gerak. bekas Presiden Korea Selatan jadi tersangka karena carikan jabatan untuk mantu. Oh, beda pula dengan Indonesia Ke Indonesia ini tak jadi tersangka kalau kayak gitu. Kalau Korea Selatan ini macam mana pula boleh ketahuan nih? Kejaksaannya tak banyak drama langsung sat-set jadikan tersangka. Mungkin kalau yang dekat sini kencang. Mantan Presiden Korea Selatan ini diduga membantu menantunya mendapatkan pekerjaan dan jabatan tinggi di maskapai penerbangan. Jadi dia bukan untuk mendapatkan jabatan kepala daerah atau dalam sebuah struktur organisasi negara. Kalau di Indonesia untuk struktur organisasi negara Sudah terencana dan terlaksana, bahkan demo pun tidak ada gunanya. Digaji 2,6 miliar, jaksa memperkirakan menantu Moon Jae-in. Moon Jae-in ini bekas Presiden Korea Selatan tadi menerima 223 juta won atau sekitar 2,6 miliar dalam bentuk gaji dan biaya relokasi ke Thailand antara Juli 2018 dan April 2020. Jaksa mengindikasikan dalam surat perintah penggeledahan bahwa Moon diduga menerima jumlah tersebut sebagai suap. Macam mana menurut korang berdua? Baguslah kalau misalnya Korea Selatan tuh boleh menegakkan hukum macam gitu. Coba kalau misalnya diterapkan juga dekat Indonesia. Tapi aku dengar-dengar rancangan undang-undang perampasan aset untuk para koruptor itu sebentar lagi mau disahkan tuh. Alah, dari tahun 2008 sampai sekarang 2024 ada berapa belas tahun tuh Tak siap-siap pun. Tapi kan korang dah tengok sendiri kasus korupsi tambang timah 300 triliun. Tahu tak dia cuma dapat hukuman penjara 3 tahun. Dendanya 500.000. 5.000. Dendanya Rp5.000. Dendanya Rp5.000. Rp5.000. Beda kan sama kejadian Presiden Korea Selatan kan. Tapi kalian kasih tahu dulu ke penonton, karena tak semua orang tahu kan duit Indonesia ni kan dia lebih rendah daripada duit negara Singapura sama Malaysia. Coba jelaskan. Jadi saya jelaskan ya, Rp5.000 itu setara dengan RM1 10 atau 20 sen. Singapura berapa sen aja? Sampai $1. Tak nyampai $1. $1 dia 12.000 sekarang, 11.900. Kalau 1 triliun berapa tuh beda? Baru berjuta-juta tuh duit orang Malaysia sama Singapura. Tapi yang paling lucu nih baca komentar netizen Indonesia. Kok ada orang yang gak tahu malu gitu? Kok bisa sekelas presiden nyariin menantunya posisi kedudukan? Untung itu di Korea Selatan. Itu sebenarnya sarkas tuh. Ini ada juga nih yang komen nih. Di Afrika Tenggara aman-aman aja, Min. Sekeluarga udah dapat jabatan. Ini ada nih. Kalau di Indonesia tetap dihormati. Hormat gerak. Ini ada juga yang komen, walaupun jaksa di Korea Selatan sepowerful itu, tapi mirip juga di drakor perjaksaannya. Ada kuasa yang tak mudah disentuh oleh kejaksaan. Kasus istri presiden yang sekarang malah adem ayem. Itu yang pasti paling tingginya kayaknya ya. Ini ada juga nih, di Konoha udah jadi rahasia umum dan gak ada sanksinya. Dijawab lagi, bisa jadi mantunya nganggur. Itu di Konoha. Kalau di NKRI semua orang di mata hukum sama. Ups. Ini di sini mah pembantu presiden dapat jabatan tinggi di BUMN. Dari akunnya Idrus Jamal. Harusnya belajar sama orang Solo. Dari keluarga Mulyono. Ini ada yang komen juga, di sebuah negara kok malah orang kayak mereka disupport gitu. Ini lebih parah lagi nih, sampai di tag orangnya nih. @Joko Tit. Gak tahu kalau Gibran Raka Tit jadi wapres kok, apalagi Kaisang Tit.
Dan disebut tuh Dan Bobby katanya. Maksudnya dia nggak tahu kalau mereka punya jabatan, jadi dia kayak tutup mata aja gitu. Dan ada juga yang komen, harusnya beliau studi banding atau BIMTEK ke pemerintahan Indonesia dulu. Terus ini ada fakta menarik juga tentang Petros bakal jadi syarikat gergasi minyak Malaysia setanding dengan Petronas. Jadi Petros Sama Petronas beda. Petros tuh sama Petronas beda. Tapi kalau tak salahku, sepengetahuan aku Petros tuh anak perusahaannya Shell. Oh, berarti Petros tuh dia tak satu company sama Petronas. Kalau tak salah coba korang komen dekat bawah betulnya macam mana. Sarawak negeri terbesar penyumbang minyak dan gas Malaysia dengan RM20 bilion setahun datang dari gas Sarawak saja. Kita tak boleh lupa bahwa Malaysia adalah pembekal LNG ketiga terbesar di dunia nyata. LNG itu apa? Liquid Natrium Gas, macam gitulah. Oh, kayak minyak gas bumi gitu ya. Gas bumi. Ya. Jadi Malaysia nih penghasil LNG terbesar ketiga selepas Qatar dan Australia. Lebih menarik lagi, 90% ekspor LNG ke luar negara datang dari Borneo. Itulah. Borneo tuh dekat daerah Sarawak, Kalimantan tuh. Sarawak memang kaya dengan gas asli dengan 4 plant besar termasuk MLNG, PVLNG 1, Shell MDS dan Sarawak Metanol. Kini semua hasil natural gas di Sarawak menjadi milik Petros. Petros juga telah diberi proyek untuk supply gas power plant Sarawak Energy dan Sarawak Pencem Methanol Plant. Oh, berarti Petros ini perusahaan besarnya. Shell itu termasuk perusahaannya gitu, salah satu perusahaannya gitu tak? Untuk warga Malaysia yang lebih tahu tentang benda ini coba komen di bawah nih. Macam kita kan misalnya ada Unilever. Dia tuh ada Pepsodent, dia ada ini, ada itu, ada Aqua, ada apa segala macam gitu. Maksudnya kayak semua perusahaan dijadiin ada satu induknya gitu. Grup. Betul, Petros ini grupnya mungkin lah ya. Atau kayak Barelang Group gitu kan. Dia ada Barelang Net, ada Barelang TV. Marak program magang di luar negeri tanda buruknya pasar tenaga kerja lokal di Indonesia. Kalian pasti sering ngelihat konten-konten warga negara Indonesia tinggal di luar negeri berseliweran di media sosial. Menariknya, kebanyakan dari warga negara Indonesia tersebut mengikuti program sebagai pekerja kerah biru, yaitu pekerja yang melakukan pekerjaan menggunakan tenaga fisik atau manual. Apa saja program-program tersebut? Kenapa warga negara Indonesia lebih memilih melakukan pekerjaan kasar di luar negeri? Aku tahu nih faktor utamanya apa. Kerja dia tak seberapa, duit dia lebih banyak. Tapi kalau kerja berat dah, kayak kerja-kerja gas-gas dekat kilang-kilang minyak gitu, dekat luar negeri tuh, lewat dia gaji orang dewan. Kau harus kasih tahu juga dewan tuh apa kalau dekat Indonesia nih. Dewan Perwakilan Rakyat yang membuat rancangan undang-undang. Jadi bercakap-cakap pasal anggota DPRD atau anggota dewan. Nah, ini kan baru banyak dilantik nih anggota DPRD. Anggota DPRD baru dilantik nih langsung bayar hutang. Maksudnya SK DPRD-nya disekolahkan di bank. Digadaikan nak bayar hutang karena modal kampanye dia orang dah besar kan. Jadi begitu dilantik nih jadi anggota DPR, langsung pergi ke bank. Oh, berarti abis dilantik terima SK kan langsung ke bank deh. Carikan. Nak bayar hutang nih gitu. Nak bayar hutang nih kan. Tapi kan sama aja, berarti dia kayak gali lubang tutup lubang tak sih? Iya, jadi nak jadi anggota DPRD, jadi kepala daerah, jadi presiden, itu tetap perlu modal untuk biaya kampanye, logistik dan segala macam kan. Karena ini berita dari Kompas. Para anggota DPRD Pasuruan mulai sekolahkan SK ke bank. Jadi hampir semua nih anggota DPRD di Pasuruan. Pasuruan kat Jawa, cuma Jawa mana aku tak tahulah. Jadi gadaikan SK pinjaman 500 juta sampai 1 miliar. Kedepannya hanya mikir bagaimana caranya membayar utang kepentingan rakyat. Terserah. Fakta sih emang. Ada yang komen, sudah tradisi. Selama budaya serangan fajar menyingsing masih ada. Selama itu pula parlemen berisi mayoritas orang yang mengeluarkan modal miliaran untuk kembali lebih banyak lagi. Kau kena jelaskan juga apa tuh serangan fajar. Serangan fajar menyingsing. Jelaskan beda. Jadi serangan fajar tuh berapa jam sebelum pemilu atau pencoblosan pemilihan wakil rakyat nih. Election kalau dekat Singapura. Kalau dekat Malaysia pemilihan raya. Tim sukses dia orang nih semua datang gedor-gedor ke rumah-rumah warga. Ya ketok-ketok, Bu pilih ini ya, Bu pilih, dikasih duit. Gitu. Pagi-pagi jadi bilang setengah fajar ya. Jadi waktu subuh-subuh orang baru kayak telik mata masih tengah mamai langsung kena gedor. Oh, jadi serangan fajar ni bukan berperang rupanya Kan. Serangan fajar ni kasih duit rupanya. Tapi perang juga. Perang siapa yang paling banyak kasih uang. Dan belum pasti juga dia pilih yang mana kan. Betul. Jangan-jangan nanti dia golput dah dapat duitnya semua kan.
Pilih si ini dia dapat sekian, pilih ini dapat sekian gitu. Tapi aku dengar-dengar Paling pun, minimal 200.000 lah. aku dengar-dengar pun, satu kepala tu ada yang dibayar 200.000. 150 ada juga. Ada juga yang bayar satu kepala tu 1 juta. Ada. Itulah Suai kenapa. lah, ada gadai. Kenapa Serangan pajar menyingsing tu masih ada, jangan berharap lah gitu kan. Jadi bukan politik gagasan, politik serangan pajar. Tapi ada juga sebelumnya pemimpin-pemimpin nih yang naik tanpa ada serangan pajar tuh ada. Bersih ya. Bersih dia. Itu berarti dari kan serangan terbukti pajar. dari ininya kan. Dia kinerja. lebih ke mungkin door to doornya lebih ke sosialisasi, bukan apa namanya serangan Bukan. pajar. Jadi door to door tuh memang dari pas masa kampanye tuh lah. Nampaklah kinerjanya Betul. segala macam. Tapi setelah menjabat mendapatkan proyek atau fee proyek sebanyak-banyaknya karena nak mencalonkan lagi. Ya. Ini jabatan hanya 5 tahun nih kalau di Indonesia. Kalau kat Malaysia berapa tahun? Coba komen kat bawah. Coba komen dekat bawah. Kalau jadi pejabat negara kalau di Malaysia tuh berapa tahun lamanya? Durasinya. Sekarang di Indonesia nih jadi Pak RT, Pak RW, kepala desa tuh jadi rebutan beda. Karena ada duitnya. Tapi kan duit tak besar, Bud. Kau dapat proyek. Sebenarnya kalau misalnya ini kan Pak RT ini kan ibaratnya memang lagi lebih ke masyarakatnya kan. Dia apa namanya rukun tetangga. Aku tetangga. Kalau Pak RT ini sebenarnya awalnya dia tak ada gaji. Dia lebih ke mungkin orang-orang yang tak bisa datang langsung ke Disduk, tak bisa langsung ngurus ke apa berkas-berkas segala macam, dia minta tolong Pak RT. Pak, ini memang apresiasi dari saya aja. Bapak udah bantu saya kayak gitu. Situlah dapat duitnya. Jadi kayak sebenarnya pahlawan tanpa jasa juga dia. Kalau sekarang dia ada gaji kan, dia tidak pahlawan tanpa jasa. Tak boleh berarti, tak boleh.